dasma di hita saluhutna, amanami, inanami, ruasni huriana, HKBP Rawamangun. Tapukama partangyangan di Bodarion, tapahohoma rohatta, martangyang mahita di bagasan rohatta B. Amen. Tapuji matuhatta, maredde mahita sia buku ede, 110 ayat sada dohot ayat tolu, las rohaku situtu. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Songonod dohata ni Tuhan Jehovah, idama, au, apala au sa diri uso-uso sogot di biru-biruku, jala luluakku nasida. Songon pangalului ni parmahan di punguan naganupari, uju di tonga-tonga biru-biru, aka namapari ibana, suak songoniau mangalului biru-biruku sogot, haleluya martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatudosan, naso marmula naso marujung, di parbagahodo marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus. Lehonommu hasesaan ni dosa, hatigoran, dohot hanguluan sa leleng nileleng na dihami. Asima roham, lehom mai dihami, say sungguli jala togu-togu rohanami, marhite-hite tondim, asa hulului hami pangurupian siako, moloro pangujunat tuhami. Say pahot marohanami, asa tung porsea hami dihatam, dohot di bagabagam, asa jupang hami hasonangan sa leleng nileleng na, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amen. Mangun
hatani debata nagabe epistel turpuk di partang yang atta bodarion imana tarsurat sian sada Musa 12 ayat sada sahatu ayat sia tajahama marsika sorin dungi ninna jahuba mamado si Abram bukas maho sian tano hagudangammu dohot sian hatu tubuammu dohot sian bagas niamam tutano si patuduhonokku tuho. Hubahen peho gabe bangso na bolon, jala pasu-pasuokku maho, jala pabalgaokku kuarmu, asa gabe pasu-pasuho. Jala pasu-pasuokku akan nama masu-masuho, jala toruokku akan nama muraiho. Jala dapota pasu-pasu marhite-hite ho saluhut, akka bangso di tanoon. Jadi bukas masih Abram, songonani dok ni Jahoba tu ibana. Bukas ma dohot si Lot udur dohot ibana. Marumur 75 tahun si Abram, dina bukas ibana sian Haran. Dungi diarahon si Abram masih Sarai, jol manai, dohot si Lot, anak ni Hahanai, rodi sude sinamot samot nasida. Dohot jolma akan atinuhor nasida di Haran. Jadi bukas manasida laho tutano Kanaan. Jadi dung tolhas nasida rodi tano Kanaan. Dilihat si Abram matanoi sahat tu inganan ni si Sikem, rodi tobak more, nunga ditanoi hian halakanaani didapot. Dungi Roma Jahoba di ida si Abram di dokma tu pinoparmu ma lehonokku tanoon. Jadi di pajok di sisa dalanggatan di Jahoba nani ida nai. Dungi borhat mahibana siani, tu sada dolok na tukan habicara ni Betel. Jala dipagohon undung-undungna, tukan hasudutan ni Betel. Jala tukan habisara ni Ai. Jadi dipaulima di sisa dalanggatan di Jahoba. Jala dipajojo goar ni Jahoba. Dungi bukas muse si Abram laho dopa dang sina. Ido sahatna martua doa kana tumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amen. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal,
kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah pada pertanyaan malam hari ini yaitu tertulis di dalam kitab Roma pasal 15 ayat 7 sampai dengan ayat 13. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita. Dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya. Seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namanya. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa. Dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruk dari pangkal Isai akan terbit dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Sebenarnya bukan Rasul Paulus yang mendirikan jemaat ini. Tetapi begitulah perhatian Rasul Paulus kepada umat Tuhan pada waktu itu. Jemaat yang ada di Roma, mereka ini terdiri dari orang-orang Yahudi dan juga orang-orang non-Yahudi. Dan cara berpikir mereka, pemahaman mereka tentang keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus juga berbeda-beda. Itulah sebabnya kita bisa melihat pada ayat 1 dikatakan, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Jadi antara kelompok Yahudi dan non-Yahudi. Demikian juga dengan firman Tuhan yang menjadi khotbah pada saat ini dikatakan ya pada ayat 7, sebab itu terimalah satu akan yang lain. Sebab itu terimalah satu akan yang lain. Jadi ada perbedaan yang sangat mencolok rupanya, baik pemikiran maupun pemahaman mereka sebagai pengikut daripada Tuhan Yesus Kristus pada waktu itu. Misalnya orang-orang dari kelompok Yahudi menganggap bahwa mereka ini adalah orang-orang yang istimewa. Mereka adalah orang-orang yang bersunat dan orang-orang yang taat dalam melakukan hukum Taurat. Lalu mereka menganggap
bahwa orang-orang yang berasal atau berlatar belakang non-Yahudi atau berlatar belakang kekafiran itu dianggap sebagai orang nomor sekian lah. Tetapi mereka menganggap diri mereka adalah orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Dan mereka bangga sebagai orang-orang yang bersunat, dan mereka bangga sebagai orang-orang yang dapat melakukan hukum Taurat, dan mereka mengklaim bahwa mereka lah satu-satunya sebagai umat atau bangsa pilihan Allah. Jadi kalau mereka berpikir seperti itu, maka kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini seolah-olah seakan-akan hanya untuk bangsa Yahudi saja. Tetapi melalui firman ini Rasul Paulus mau memberitahukan, Rasul Paulus mau mengingatkan bahwa Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini bukan hanya untuk menyelamatkan umat Israel saja. Tetapi Tuhan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk semua bangsa-bangsa. Dan itu juga diambil dari kitab Yesaya yang berbunyi, "Taruk dari pangkal Isai akan terbit dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan." Jadi kalau hanya untuk umat Israel kedatangan Tuhan Yesus itu terlalu kecil. Tetapi kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini adalah untuk semua bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Jadi keselamatan itu untuk semua bangsa-bangsa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentu firman ini juga mau mengingatkan kita ya. Sekarang ini ya kalau dulu orang Batak bisa berbangga hati ya, misalnya mengatakan orang Batak itu identik dengan orang Kristen. Orang Batak itu identik dengan orang-orang yang telah diselamatkan melalui Yesus yang tersalib. Tetapi sekarang kita melihat bahwa orang yang menjadi Kristen itu tidak lagi terbatas misalnya di Indonesia ini hanya suku Batak saja, tidak. Tetapi dari segala suku ya. Ada suku ya, baru-baru ini kita juga mendengar berita tentang Cut Pitri ya, Cut Pitri yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena dia katakan dia didatangi oleh Tuhan Yesus Kristus. Walaupun dampak dari beriman kepada Tuhan Yesus ini ya sudah mulai dia rasakan ya, anaknya diambil dari dia, lalu dia dipaksa harus pulang ke kampungnya, ke kampung halamannya ya. Lalu kemudian juga munculnya Alkitab dalam bahasa Padang ya, mana orang banyak mengkritik kok Alkitab dalam bahasa Padang. Ya memang kedatangan Tuhan Yesus Kristus bukan hanya untuk orang Yahudi atau orang Batak mengatakan hanya untuk orang Batak, bukan hanya untuk orang Batak, bukan hanya untuk orang Tapanuli, tetapi Tuhan Yesus Kristus menyediakan keselamatan itu bagi seluruh bangsa-bangsa, bagi setiap orang yang mau percaya. Jadi kita tidak boleh menjadi sombong karena iman percaya kita, tetapi kita harus menjadi penyebar firman Tuhan ini, karena Tuhan mengatakan bahwa keselamatan untuk semua bangsa-bangsa berarti orang-orang yang sudah terdahulu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia harus bergerak, dia harus membawa firman Tuhan kepada seluruh suku, kepada seluruh bangsa-bangsa, agar semua mereka boleh bersuka cita karena keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus, supaya semua orang bisa berpengharapan kepada sukacita, kepada damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya dikatakan, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita
untuk kemuliaan Allah. Apapun yang kita anggap sebagai keistimewaan di dalam diri kita, apapun yang kita anggap sebagai kelebihan bagi diri kita, janganlah itu menjadi kesombongan atau kecongkakan bagi kita. Misalnya di tengah-tengah gereja kita lebih dominan, di tengah-tengah gereja kita boleh berbicara, tetapi saudara-saudaraku sadarilah, apakah kita orang yang bisa berbicara di gereja, atau apakah kita sebagai orang yang hanya bisa mendengar saja di gereja? Tetapi ketahuilah bahwa kasih Tuhan Allah itu sama bagi kita semua. Kita tidak lebih istimewa daripada orang lain di hadapan Tuhan. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita dan kita semua orang-orang yang terberkati, orang-orang yang telah diberikan sukacita melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Bapa yang di sorga, yang kami sembah, kami puji di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur setiap saat kehadirat-Mu Tuhan, atas kasih setia-Mu. Siapakah kami ini sehingga kami boleh datang ke hadapan-Mu? Kami adalah manusia lemah dan berdosa, tetapi hanya karena Yesus Kristus kami boleh ada di hadapan-Mu, ya Tuhan Allah kami. Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami tidak lebih hebat daripada orang lain, tetapi keselamatan-Mu Engkau sediakan bagi setiap suku, bagi setiap orang, bagi setiap bangsa. Tuhan, ajarlah kami untuk mengenal apa yang Tuhan kehendaki melalui diri kami. Ajarlah kami Tuhan untuk juga membawa berita keselamatan bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan Allah. Kami berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada, supaya Tuhan sajalah yang memeliharakan hidup mereka. Yang sedang dalam keadaan sakit Engkau sembuhkan, yang dalam keadaan bugar, dalam keadaan segar, Tuhan Yesus biarlah Tuhan mengajari kami untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami hantarkan doa permohonan kami ini hanya melalui satu nama saja, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Di hamuna amang inang na madohoti partangyangan di bagasan Bornginon, anon sidung marede tangyang pangudianon. Jadi tapilit ma ise namar tangyang, anon dung sidung marede sahat hitatu tangyang pangudianon butima. No
mahita mangido di bagasan tangyang ali amanami. Ale amanami na di Banua Ginjang, sai pinorbadia maguarmu, sai Roma harajaonmu, sai saud malo maniroham di Banua Tongaon songon na di Banua Ginjang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami tugihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Aihodo na punah harajaon, dohot haguguun, rodi hasangapon saliling nililing na. Amen. Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan di bata. Asini rohani Tuhata Yesus Kristus, dohot holong ni rohani di bata ama, dohot parsaoran ni tondi porbadia ma, na mangaramoti mamasu-masu hamu saluhutna. Amen. Horasma dihamuna saluhutna amang inang ala boi hita madohoti pertangyangan di bagasan Bornginon jala Laos sadarion mak ari parpudi iba boi manguluhon pertangyangan di HKBP Rawamangun ala tu tanggal 5 di Paborhat namahami. Jadi saya sehat-sehat mak. Hita saluhutna amanginang pajupang musehita tuari ari namangihut butima.